Shalom, selamat sore teman-teman semua. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan karena Ia masih memberikan kita kesempatan untuk memuji namanya dan mendengarkan firman-Nya pada sore hari ini. Mari kita memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan menyanyikan satu buah lagu yang dapat mengingatkan kesetiaannya kepada kita. Mari kita menyanyikan satu buah lagu ini yang berjudul Allah yang Setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu kepada kami hingga sekarang. Dan pada sore hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu yang indah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti. Tuhan, bantu kami agar kami bisa mengerti firman-Mu nanti, dan berkatilah Tuhan agar kami bisa memakai firman-Mu untuk menjadi alat bagi hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan telah berdoa. Amin. Shalom,
Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali bertemu kembali dengan kalian di saat ini dalam suasana Valentine. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami, sehingga kami mengerti makna cinta yang sesungguhnya. Sehingga ketika kami dicintai dan mencintai, kami bisa mencintai dengan kasih yang sesungguhnya. Itu kasih Tuhan yang merupakan sumber dari segala cinta yang sempurna. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kepada kita, yaitu ayat yang sangat terkenal berbicara tentang kasih, dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, aku pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau berbicara tentang cinta, tentu ini merupakan suatu pembicaraan yang menarik, apalagi di kalangan orang muda. Rata-rata semua orang pasti pernah mengalami yang namanya jatuh cinta. Apakah itu cinta monyet, apakah itu cinta lokasi, apakah itu cinta ya dalam artian berpacaran dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa cinta itu banyak pemahamannya. Love, kata yang dipakai adalah love atau cinta, tetapi bisa dalam perspektif yang positif. Dalam perspektif yang positif, misalnya kasih antara ayah dan anak, kasih antara sepasang lawan jenis yang benar, ya, atau eros. Kasih kepada sesama manusia. Tetapi ada kasih yang sudah di dalamnya itu bukan lagi kasih yang sejati. Sudah terjadi penyimpangan, sudah terjadi moral yang tidak benar, ya. Bisa saja itu perselingkuhan, bisa saja itu cinta sesama jenis. Atas nama cinta mereka mengatakan, oh ini cinta. Baru-baru ini saya melihat ada sebuah berita di surat kabar online. Ada dua pasang suami istri, itu mereka bertukar pasangan di waktu-waktu tertentu, sehingga ketika seseorang hamil, perempuan ini bingung yang mana bapak kandungnya. Tapi mereka enjoy saja. Ini bukan cinta yang sejati, ini penyimpangan. Tentu kita tidak mau masuk ke dalam sebuah penyimpangan, sebuah ketidakbenaran. Tetapi kita mau mengalami cinta yang sejati. Kita tidak mau mengalami cinta yang palsu. Kita tidak mau mengalami yang namanya cinta yang tidak benar. Itu sebabnya cinta yang benar itu hanya berasal dari Tuhan. Di luar itu,
Tidak ada yang bisa mengajarkan kita cinta yang sejati. Nah, mari kita melihat bicara tentang cinta ini. Saudara-saudara, cinta ini bisa membuat orang menderita. Cinta bisa juga membuat orang bahagia. Cinta bisa membuat juga orang melakukan tindakan bodoh. Ya, bukankah banyak wanita yang melakukan kebodohan? Dia seks di luar nikah karena cinta. Atas nama cinta, maka dia meninggalkan perkuliahannya, dia meninggalkan orang tuanya, bahkan meninggalkan pekerjaannya. Karena kitab Amsal katakan cinta itu kuat seperti maut. Bisa membuat orang mati. Contoh siapa di dalam Alkitab? Contoh itu adalah Samson. Karena cinta dia kehilangan kedua matanya. Ada juga Salomo. Ternyata cinta bisa membuat orang menjadi bodoh. Salomo yang terkenal bijaksana, tetapi karena hatinya terpaut dengan cinta, maka dia menjadi bodoh. Dia menyembah patung-patung buatan tangan manusia. Karena cinta, banyak hal yang terjadi di dalam Alkitab. Saudara-saudara, adikku yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya dunia tanpa cinta tidak akan pernah bahagia. Maka di ayat 16 dikatakan, walaupun seseorang bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara, pernahkah saudara melihat ada orang yang membuat statusnya di Facebook? Dia jalan ke sana, dia tamat dari mana-mana, dia orang yang berpendidikan, dia punya banyak uang. Tetapi tidak pernah saudara mengalami cinta dari dia. Apakah itu berkesan kepada kita? Hanya sepintas saja. Tetapi kalau misalnya ada orang yang pernah mengasihi kita, memperhatikan kita, mencintai kita, meskipun mereka bukanlah orang yang terkenal, orang kaya, mereka sangat berarti bagi kita. Kita teringat akan kebaikannya kepada kita. Kenapa? Karena cinta itu membuat kita bisa mengingat dia, mengingatkan akan kehidupan kita bersama dia. Nah, jadi kasih adalah lebih penting dari apa? Dari kepintaran, dari semua bahasa yang ada di dunia ini, bahkan bahasa malaikat. Kalau kita melihat konteks pada saat itu, jemaat di Korintus itu, mereka mengandalkan karunia-karunia mereka. Yang mengandalkan karunia berbahasa roh. Mereka menganggap bahwa bahasa roh itu lebih penting dari bahasa yang lain, karunia yang lain. Sehingga apa yang terjadi? Mereka memegahkan diri. Paulus mengingatkan mereka bahwa tanpa cinta, semua itu hanyalah seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bahkan sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, bahkan iman yang sempurna memindahkan gunung, tapi jika tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Luar biasa bukan ketika misalnya ada orang yang kita temui, kita belum ngomong, dia sudah tahu apa yang di dalam hati kita. Pasti kita terkagum-kagum. Misalnya dia tahu tentang apa yang akan terjadi kepada kita besok, 2 hari lagi, 1 minggu kemudian. Ini bisa dikatakan seperti dia bernubuat atau meramal, dan terjadi benar. Pasti kita terkagum. Tetapi Alkitab katakan sekalipun ada orang yang seperti itu, tapi tanpa cinta, itu tidak ada artinya. Bahkan ketika mempunyai kemampuan iman yang sempurna, mampu memindahkan gunung, tanpa kasih sama sekali tidak berguna. Apa yang mau dikatakan dari 2 ayat ini? Bahwa orang tidak akan pernah mengalami yang namanya kebahagiaan. Orang tidak akan mengalami yang namanya puncak kebahagiaan dari seorang manusia kalau dia tidak mempunyai kasih. Ketika dia mempunyai kasih, dia sebenarnya mengalami kasih. Jadi yang terkasih dalam Tuhan, lalu pertanyaannya, kasih
kasih itu apa. Nah, dikatakan di sini kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Berbicara tentang kesabaran bukan hal yang murah. Berbicara tentang kesabaranlah ketika kita tidak mengharapkan sesuatu, tapi itu yang datang. Ketika kita menghadapi orang, kita mengharapkan dia orang yang baik, tetapi dia berlaku jahat. Ketika kita berharap A, tetapi yang dapat B. Menghadapi orang yang tidak seirama, yang tidak cocok dengan kita. Menghadapi orang yang berbeda dengan kita. Kalau berteman dengan orang yang punya visi, punya karakter seperti kita, gampang. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita, apakah kita sanggup sabar? Ya, mungkin kalian belum memahami bagaimana hati seorang ayah yang menghadapi anak-anak, misalnya itu punya karakter yang berbeda-beda. Untuk yang satu kita harus punya cara yang beda, yang kedua harus punya cara yang berbeda. Sabar itu berbicara apa? Berbicara menahan. Kalau berbicara sabar itu bicara menahan. Menahan apa? Menahan rasa sakit, menahan rasa malu, menahan lapar, menahan semuanya. Dan itulah yang dilakukan Yesus kalau berbicara tentang kasih. Dia menahan dirinya, dia mengosongkan dirinya. Ketika dia datang ke dunia ini, dia mengambil rupa sebagai hamba. Dia menahankan penderitaan sebanyak itu dari manusia yang telah menyalibkan dia. Itulah gambaran yang pertama. Kasih itu berbicara kesabaran, menahan diri, menahan egois, menahan nafsu. Jadi kalau adik-adik punya pacar, kalau berbicara tentang kasih, kau harus bisa menahan segala apa yang tidak membuat orang yang kita kasih itu berharga. Yesus menahan segala sesuatu untuk orang yang dia kasih, supaya orang yang dia kasih ini itu berharga, itu ditebus, diselamatkan, dan lain sebagainya. Jadi kalau berbicara tentang cinta, kau harus bisa menahan emosimu. Kita harus bisa menahan kemarahan kita. Ya, jadi kalau pergaulan sehari-hari ada orang yang berpacaran, lalu mereka mengatakan atas nama cinta, mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, itu bukan cinta, itu nafsu. Cinta yang sejati itu menahan. Tunggu waktunya, ada waktunya. Ya, ada waktunya, ada waktu yang tepat, suasana yang tepat. Bicara tentang cinta itu bicara sabar, berbicara menahan. Lalu yang kedua berbicara tentang murah hati. Berbicara tentang murah hati, kasih itu murah hati. Artinya apa? Dia mau memberikan apa yang ada padanya, bukan mengambil apa yang ada pada orang yang dia cintai itu. Kalau cara itu murah hati, kita yang berkorban. Bukan eksploitasi, bukan menguras orang lain, tapi kita harus siap berkorban. Kita harus mau memberikan korban waktu, korban tenaga, dan korban yang lain. Tetapi ketika kita mengorbankan diri kita, tapi jangan mengorbankan orang lain. Ada banyak ya remaja-remaja yang berpacaran, ya, dia berikan boneka untuk pacarnya, dia berikan coklat untuk pacarnya, tapi jajannya tidak cukup. Dia akhirnya korbankan apa? Dia korbankan ayahnya, dia tipu ayahnya, dia bohongin ayahnya. Dia bilang uang untuk beli buku, ternyata beli boneka untuk pacarnya. Ini bukan pengorbanan, ini apa? Penipuan. Mengorbankan orang lain supaya disebut berkorban untuk orang yang kita cintai. Ketika kita berikan boneka, wah ternyata uang hasil mengorbankan orang tua. Terus ketika kau berikan itu, pacarmu bilang, oh so sweet. Seharusnya kita harus sadar diri, ya, bahwa berkorban itu bukan mengorbankan orang lain supaya kita disebut berkorban, tetapi diri kita yang kita korbankan. Nah, lalu yang berikutnya, kasih itu tidak cemburu. Cemburu di sini dalam arti yang negatif, menganggap bahwa kitalah yang layak
untuk dicintai. Kitalah yang layak dan yang seharusnya mendapatkan posisi itu. Tidak. Yesus, sekalipun dia Tuhan, ketika dia memberikan dirinya, dia memberikan pilihan kepada manusia itu. Dia tidak ingin manusia itu mencintai dirinya itu dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran. Cinta itu bukan memaksa. Cinta itu bukan berarti harus memiliki. Bahwa kitalah yang layak untuk mendapatkan dia misalnya. Bahwa kitalah yang layak di posisi itu. Bukan. Tapi kasih itu dia tidak cemburu. Cemburunya Allah itu beda dengan cemburu kita. Allah cemburu kepada manusia karena kita adalah ciptaannya, milik kita. Dia adalah yang memiliki kita. Dia wajar cemburu karena dialah yang menciptakan kita, dia yang memiliki kita. Tapi kalau misalnya kamu punya pacar, terus kamu cemburu buta dan cemburu, ya, coba pikirkan apakah kamu pemilik kehidupannya? Oh tidak. Ya, jangan merasa bahwa pacarmu itu adalah milikmu. Itu milik Tuhan. Bahkan orang tuanya pun tak berhak mengatakan bahwa anaknya itu adalah miliknya. Tidak. Itu adalah milik Tuhan. Jadi ketika berbicara tentang cinta, berbicara tentang pacaran, oh dia bukan milik kita. Hanya pertemanan saja. Pertemanan di mana kita mungkin saling menyukai atau satu pihak yang suka. Ya. Cinta itu, kasih itu tidak cemburu. Lalu kemudian ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Cinta itu tidak menganggap bahwa orang lain yang beruntung mendapatkannya. Ada seorang bapak, dia naik mobil bersama dengan istrinya. Lalu masuk ke sebuah galon. Lalu ketika di galon ini mobilnya diisi, ternyata yang isi petugas SPBU itu, ya, petugas SPBU ini maksud saya, ternyata mantan dari istrinya. Lalu ketika mobil ini sudah diisi oleh minyak, lalu beberapa meter kemudian suaminya bilang begini sama istrinya, kamu beruntung menikah sama saya. Kalau kamu tidak menikah sama saya, maka kamu akan seperti dia, katanya. Istri yang tadi, katanya. Tapi istrinya bilang begini, kamu yang harus bersyukur. Kalau seandainya kau tak menikah dengan saya, kau yang jadi petugas SPBU itu, katanya. Nah, kita melihat di sini bagaimana laki-laki ini menganggap bahwa si perempuan ini bahagia karena menikah dengan dia. Tapi si perempuan ini berkata, apa? Kalau kamu tak menikah sama saya, kamu yang jadi seperti itu nasibmu, begitu ya. Ini memegahkan diri. Tapi kasih itu tidak sombong. Lalu yang berikutnya, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Berbicara tentang kasih itu penghargaan kepada orang yang dicintai. Dia memberikan tempat yang tinggi. Sama seperti Yesus. Dia sangat menghormati manusia, menghargai manusia itu. Dia mau mati, bahkan dia mau menjadi hamba. Supaya manusia ini bisa mengalami pemulihan dan dinaikkan derajatnya menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau misalnya berbicara tentang cinta, dia sudah melecehkan, dia sudah melakukan hal-hal yang tidak bagus. Apalagi misalnya dalam hubungan berpacaran, ini sering sekali saya ingatkan kepada mahasiswa. Hati-hati ketika kalian menjalin hubungan dengan lawan jenis yang kalian sebut pacar. Tetapi dalam berpacaran, kau tidak lebih seperti seorang pelacur. Dia lakukan ataupun perempuan-perempuan yang tidak benar. Padahal engkau dibesarkan oleh orang tuamu, ya, dijaga oleh orang tuamu, lalu kamu berkenalan dengan seorang laki-laki yang memperlakukanmu seperti perempuan-perempuan murahan. Ya, waktu saya mahasiswa, saya sering melihat itu. Bagaimana teman-teman saya berpacaran itu tidak lagi berpacaran yang sehat. Ya, perempuan itu kasihan sekali. Padahal
ayahnya membesarkan dia, menyekolahkan dia. Tetapi saya lihat bagaimana di tempat kos saya itu, pacarnya ini atau perempuan ini menjadi ya tukang cuci, tukang gosok pakaian teman saya. Nah, ini nyata. Kenapa sampai seperti itu? Karena hubungan mereka sudah dalam. Bukan lagi hubungan yang terbatas, tapi hubungannya sudah tidak benar. Lalu dikatakan yang berikutnya, dia tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi apa? Bersama-sama untuk bisa terbangun, bersama-sama untuk bisa saling memberikan apa yang kurang, saling memberi, ya, saling menopang. Lalu tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu berbicara apa? Dia melindungi orang yang dia kasihi. Bahkan dia mau mati untuk orang yang dicintai, asal orang yang dicintai ini bisa selamat. Itulah yang dilakukan Yesus kepada kita. Itulah cinta yang sejati itu. Cinta yang memberikan, cinta yang melindungi, cinta yang membangun, cinta yang membuat orang yang kita cintai itu bahagia. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita bisa melihat Kristus. Kita bisa mengalami cintanya Kristus. Sehingga kita bisa memahami bagaimana mencintai orang yang kita cintai. Bagaimana mencintai orang yang tidak mencintai kita. Bagaimana mencintai orang yang tidak kita cintai. Yaitu kasih agape. Kasih yang datang dari Tuhan. Maka supaya kita bisa mencintai dengan kasih yang sejati, alami sendiri kasih Tuhan itu, yaitu terima Yesus dalam hidupmu, maka Roh Kudus itu akan bekerja, kuasa itu akan bekerja, akan membarui hati dan pikiranmu, menolong engkau mengerti bagaimana mencintai orang lain di dalam kuat kuasa Kristus. Yesus mati di salib, cinta itu berbicara, menyalibkan diri, supaya orang yang kita kasihi bisa mengalami kebahagiaan. Amin. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Tuhan, pimpin dan ajarilah kami, supaya kami mengerti kasih yang sejati itu hanya kasih yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Dan itu hanya bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami kalau Kristus ada di dalam kami dan firman-Mu menjadi pegangan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.